Biasanya headset gaming dari Logitech itu harganya di atas 1 juta. Tapi gimana kalau ada headset gaming dari Logitech yang harganya di bawah 1 juta, tapi fiturnya sama dengan Logitech yang di atas 1 juta. Dan perkenalkan, ini adalah Logitech G435 Ultra Lightspeed. Sesuai dengan namanya, Logitech G435 Ultra Lightspeed, secara bobot headset gaming ini ringan banget, 165 gram aja. Jadi kayak gak pakai headset gitu. Saya udah coba pakai main Valorant sekitar 4 jam dan kepala itu gak pusing, gerah juga gak terlalu. Jadi bener-bener enteng banget. Tapi karena Logitech ini ngejar lightweightnya yang super enteng, jadi secara build quality kalau dipegang ya kerasa plastik dan agak kerasa murah. Bedanya ngomongin plastik yang digunakan di Logitech G435 ini adalah plastik yang di recycle. Bahkan untuk packagingnya juga dapat sertifikasi karbon netral dan FSC, Forest Certified. Intinya bahan material yang digunakan di Logitech G435 ini adalah bahan yang ramah lingkungan. Karena makin hari isu global warming ini kan makin menjadi-jadi ya. Bahkan katanya di 2100 Jakarta itu akan tenggelam, akan setinggi lutut airnya yang naik ke permukaan. Memang isu global warming ini menurut saya agak bikin dilema ya. Di satu sisi kita butuh device untuk menunjang produktivitas kita. Di satu sisi untuk membuat device tersebut energinya atau CO2 yang terbuang itu bikin global warming makin menjadi. Tapi paling nggak langkah Logitech untuk membuat produk ramah lingkungan patut kita apresiasi. Untuk bagian earcupnya dia pakai busa yang saya pribadi nggak terlalu suka karena saya suka permukaan yang leather. Entah kenapa saya suka sensasi kulit ketemu kulit, kayak ketemunya itu rasanya soft dan juga adem. Dan saya adalah tipikal orang yang cepat sekali berkeringat. Dan kalau pakai busa ini, kalau saya yang pakai ya harus sering-sering dikeringkan. Karena air keringat saya bisa nempel ke bagian busanya ini. Dan kalau kelamaan bisa bikin bau yang lumayan. Tapi keuntungannya dibanding leather, dia nggak bakal ngelupas. Dan busa adalah bahan yang breathable, dimana angin masih bisa masuk, jadi kalau kita pakai lama, nggak bikin terlalu gerah. Dan asalkan cahaya mataharinya cukup, baunya tadi akan cepet hilang. Ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Di bagian dalam earcupnya nggak ada kain seperti di seri G733 yang ada kain tambahan untuk melindungi telinga, tapi di sini langsung lubang speaker driver 40 mm-nya. BTW karena drivernya 40 mm, untuk ukuran telinga saya yang agak terlalu besar, dia agak sempit. Tapi telinga saya nggak mentok ke drivernya karena travelnya lumayan dalam. Tapi kalau secara pemakaian saya lebih suka dengan G733 karena walaupun drivernya sama-sama 40 mm, tapi dia lebih besar dan fit aja di telinga saya. Kalau di seri G435 ini menurut saya bakalan lebih cocok untuk gamers-gamers yang masih muda atau orang dewasa yang memang struktur telinganya nggak sebesar ukuran telinga saya. Di bagian headbandnya nggak ada busa sama sekali, dibalut dengan kain aja biar kepala nggak langsung mentok ke headbandnya. Dan ini yang membuat G435 ringan banget. Untuk informasi aja, Logitech G733 itu bobotnya 278 gram, sementara G435 165 gram. Jadi kebayangkan ya, ringan banget. Kalau masih belum kebayang, ini itu setara dengan 2 bungkus mie instan. Jadi bayangkan 2 bungkus mie instan di kepala kalian. Enteng banget, ringan. Kalau untuk kualitas driver 40 mm-nya di kelas harganya menurut saya masih oke. Jadi suara elemen ketika kita bermain game itu kayak muncul semua, suaranya balance. Cuman kalau kita bandingkan dengan G733 yang pakai driver 40 mm juga, tapi drivernya G733 itu pakai G Pro, beda ya. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau misalkan G733 itu volume 80%, di G435 ini volume 100%. Jadi suaranya itu kayak gimana ya, kayak di limit gitu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan G733. Cuman fiturnya yang sama dengan G733 karena namanya sama juga ya, Ultra Lightspeed. Jadi secara konektivitas dia juga 3-in-1. Pertama dia bisa pakai dongle, terus juga bisa pakai kabel dengan konektor yang udah Type-C. Jadi kalau kabelnya hilang, kita bisa pakai Type-C yang lain. BTW ngomongin kabel, sayangnya kabelnya ini belum braided, tapi mungkin karena emang untuk ngepres harganya biar murah, atau memang ngejar lightweightnya 165 gram tadi. Kalau kabelnya dipakai, dia juga sambil ngecas, jadi kalau masalah daya tahan baterai sih nggak bakal jadi masalah. Baterainya pun kata Logitech bisa playtime 18 jam. Playtime itu maksudnya di loop tanpa berhenti. Tapi jujur saya belum coba sampai 18 jam. Saya pakai sekitar 3 hari ini dengan sehari sekitar 3-4 jam dia belum habis sama sekali. Terus satu konektivitasnya lagi, dia ada Bluetooth dengan Bluetooth versi 5 yang jaraknya sama dengan dongle receivernya tadi. Sekitar 10 meter. Untuk mengaktifkan Bluetoothnya kita bisa tahan tombol mic dan tombol volume secara bersamaan. Mirip seperti screenshot di HP Android. Dan kalau pakai Bluetooth enaknya sih dipakai musik atau streaming Netflix aja ya. Karena
Delaynya kerasa lumayan, apalagi kalau misalkan kita main game kompetitif seperti Valorant dan juga PUBG Mobile. Oh ya, ngomongin tombol, di bagian irkap kiri ada beberapa tombol, ada tombol power yang juga bisa digunakan untuk ganti mode konektivitas, tombol volume up and down, tombol mute mic, ya walaupun di dalam paket pembeliannya nggak dapat mic eksternal seperti G733, tapi dia ada built-in mic. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Logitech G435 pakai koneksi Bluetooth yang saya sambungkan dengan smartphone ini. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kalian gunakan untuk telepon atau kalian gunakan untuk in-game menggunakan in-game mobile, gimana suaranya kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus di sebelah tombol mic tadi ada konektor Type-C untuk ngecas yang juga bisa digunakan untuk mode konektivitas pakai kabel. BTW untuk yang kita bahas ini warnanya namanya adalah off-white and lilac. Ada 3 varian warna dari Logitech G435. Jadi ada black and neon yellow dan juga blue and raspberry. Warna-warnanya dinamis karena memang segmentasinya ditujukan kepada gamers-gamers muda yang struktur telinganya fit dengan driver 40 mm. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Logitech G435 Lightspeed kali ini. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga sekitar 870.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan untuk ukuran sebuah headset gaming Logitech di bawah 1 juta, lebih tepatnya 870.000, ini sih murah banget karena G733 itu harganya hampir 2 juta. Tapi fiturnya masih ya mirip-mirip lah dengan G435 ini. Dia lebih ringan dan konektivitasnya juga bisa 3, kabel, dongle, dan juga Bluetooth. Cuman memang kalau secara kualitas driver walaupun sama-sama 40 mm nggak bisa disamakan. Karena driver dari G733 itu pakai driver yang G Pro series. Tapi untuk G435 ini dipakai juga udah nyaman dan enteng banget. Mau game berapa jam pun nggak bikin kepala pusing dan gerah karena bahan yang breathable-nya. Tapi karena ringannya tadi, Logitech harus berkompromi di bagian build quality-nya yang kerasa enteng dan plastiknya juga kerasa kurang solid. Di bagian headband sampai nggak dikasih busa atau bantal tambahan karena ngejar light speed atau ringannya tadi. Dan untuk ukuran earcupnya ini nggak bisa dibilang ini adalah headset gaming untuk semua orang. Karena buat orang-orang yang lubang telinga atau struktur telinganya besar seperti saya jadi kerasa agak sempit. Tapi kalau misalkan anak-anak muda yang struktur telinganya masih belum terbentuk atau belum dewasa dan masih fit dengan G435 ini bakalan kerasa nyaman banget. Jadi intinya dengan harga 870 ribuan dia udah 3-in-1 connection, ringan dan nyaman. Apalagi kalau ukuran telinganya pas dengan earcup 40 mm nya ini, menurut saya sih beli aja ya, karena jarang-jarang produk Logitech yang headset gaming 3-in-1 connection ini harganya di bawah 1 juta. Dan walaupun harganya 870 ribu, garansinya tetap sama dengan G733 2 tahun, yang membuktikan berarti Logitech pede banget dengan kualitas produknya. Makanya garansinya bisa lama, 2 tahun. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.